Halo, selamat datang sobat-sobat Segoro Bening. Ya, video kali ini saya mau menjelaskan tentang air minum isi ulang yang benar-benar higienis. Banyak yang beranggapan bahwa air minum isi ulang itu adalah air mentah. Dan ada juga yang beranggapan bahwa air minum isi ulang itu adalah air yang tidak bersih alias tidak higienis. Tunggu dulu, perlu kalian ketahui bahwa air minum isi ulang itu tidak semuanya kotor. Saya akan jelaskan proses bagaimana pengolahan air minum isi ulang yang benar-benar higienis dan layak untuk dikonsumsi. Proses pengolahan air minum isi ulang yang benar-benar higienis itu yang pertama adalah sumber mata airnya yang terpilih, benar-benar mata air yang terpilih, yaitu dari air pegunungan dengan TDS yang terbaik. Kemudian air pegunungan tersebut, sumber air mata air pegunungan tersebut akan dimasukkan ke dalam tandon, dan di dalam tandon tersebut diberi yaitu gelembung atau butiran-butiran oksigen, yaitu yang dinamakan dengan ozonisasi. Fungsi dari ozon tersebut adalah menetralkan air agar air di dalam tandon, agar air yang disimpan di dalam tandon tidak berlumut, tidak berjamur, dan bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Ya, inilah fungsinya ozon, sehingga air menjadi lebih segar dan lebih menyehatkan. Kemudian air disedot memakai pompa air. Air yang ada di dalam tandon tersebut disedot oleh pompa air. Kemudian akan ditarik, dan melewati yaitu tabung stainless besar, ada 2 tabung. Ini adalah tabung penjernihan air, yaitu namanya tabung filter utama. Dinamakan utama karena yang pertama air ditarik dengan pompa air itu pertama kali akan disaring dan dijernihkan oleh penjernih air, ini namanya tabung filter utama. Di dalam tabung filter utama ini terdapat karbon aktif dan pasir silika yang sudah diteliti secara ilmiah bahwa karbon aktif dan pasir silika adalah media penjernih air. Dan setelah itu air melewati filter khusus, yaitu ada 8 filter, yaitu ada filter 1 mikron, 3 mikron, dan 5 mikron. Fungsinya adalah filter 5 mikron, 3 mikron, 1 mikron itu adalah takaran kerapatan penyaringan. Biasanya filter yang pertama adalah 5 mikron, yaitu penyaringan yang agak melebar. Dan yang kedua melewati filter 3 mikron, yaitu penyaringan yang sedikit rapat. Dan yang 1 mikron adalah penyaringan yang paling rapat. Kemudian melewati filter lagi, yaitu yang namanya filter karbon, yaitu filter yang dapat menghilangkan bau, rasa, dan warna pada air. Setelah melewati filter karbon dan filter 1 mikron, 3 mikron, dan 5 mikron, yang terakhir adalah melewati filter antibakteri. Filter ini berguna untuk membunuh dan juga menahan bakteri yang ada pada air. Jadi air setelah melewati penjernihan air tadi, dia akan dibunuh bakterinya, dibunuh kembali. Tadi sudah dibunuh dengan ozonisasi, sekarang dibunuh kembali oleh filter yang terakhir, 8 filter khusus tadi. Yang terakhir itu adalah filter antibakteri. Jadi dia bisa membunuh bakteri dan juga menahan bakteri yang ada pada air yang melewati filter antibakteri tersebut. Setelah air sudah melewati 8 filter khusus, kemudian air akan melewati tahapan sterilisasi yang terakhir, yaitu yang paling penting. Ini namanya ultraviolet. Sinar ultraviolet ini
menggunakan daya 40 watt. Kenapa harus 40 watt? Karena kalau kurang dari 40 watt itu daya bunuh bakterinya kurang maksimal. Kalau 40 watt ataupun lebih, ini daya bakterinya sangat bagus. Jadi daya bunuh bakteri inilah yang menghasilkan air tersebut, air minum isi ulang, menjadi matang dan tidak mentah. Jadi definisi tentang air minum isi ulang yang beranggapan orang-orang adalah air mentah dan air tidak higienis itu salah. Bahwa yang dinamakan air matang itu bukan air yang dibakar atau dimasak pada panci. Banyak caranya untuk mematangkan air. Istilahnya air matang adalah air yang tidak ada virusnya, bakterinya, dan tidak ada jamurnya. Jadi istilahnya bakteri yang ada dalam air itu terbunuh semua, itu adalah air matang. Jadi air minum isi ulang ini dimatangkan, dirubah menjadi air matang itu menggunakan 3 sistem, yaitu sterilisasi, filterisasi, dan ozonisasi. Ozonisasi itu tadi adalah gelembung oksigen yang dimasukkan ke dalam tandon air. Dan yang kedua itu filterisasi, yaitu adalah sebuah penyaringan air menggunakan filter antibakteri tadi yang bisa menahan bakteri dan juga membunuh bakteri. Dan yang terakhir adalah filter, maksudnya menggunakan sterilisasi, yaitu sebuah lampu yang bisa membunuh bakteri-bakteri di dalam air, yaitu sinar ultraviolet. Jadi saya jelaskan kembali bahwa definisi tentang air mentah dan air matang itu hanya pada kandungan bakteri yang ada di dalam air. Jika air itu masih ada bakterinya, itu namanya air mentah. Jika air minum sudah steril, tidak ada bakterinya, diminum pasti aman, tidak ada rasa mual ataupun rasa apa-apa di dalam perut. Jadi kalian semua sudah mengetahui dan mengerti apa itu air matang dan air mentah, dan apa itu air minum isi ulang yang benar-benar higienis dan berkualitas. Jadi saya rasa air minum isi ulang itu malah air yang diproses benar-benar teliti dan detail. Jadi pastikan Anda jangan salah memilih air minum isi ulang, karena tidak semua air minum isi ulang itu kotor ataupun tidak higienis. Jadi kriteria air minum isi ulang yang saya jelaskan ini tadi terdapat pada air minum Segoro Bening yang terdapat di Jalan Teguh Umar nomor 89, Desa Pululor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya baik, terima kasih sobat-sobat Segoro Bening sudah menonton video saya. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.